Dalam perjanjian lama dia perkenalkan dirinya sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru dia kembali perkenalkan dirinya sebagai Bapa. Coba lihat 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita, haleluya, sama-sama bilang, karena saya adalah bait dari Allah yang hidup. Amin. The church is not the building. Gereja bukan gedung. Tapi gereja adalah saudara dan saya. Kita yang harus membawa hadirat Tuhan. Kita yang harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita yang harus menghadirkan shalom sorga. Karena we are the temple of His Spirit. Bait dari rohnya yang kudus. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 firman Tuhan bilang apa? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Alkitab bilang kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Alkitab tegaskan pilih kepada siapa kita mau beribadah. Dan Alkitab berkata jangan kau menjamah yang najis. Alkitab bilang pisahkan dirimu dari antara mereka. Artinya hidup Kristen harus mengambil keputusan. Saya tidak bilang hidup Kristen harus eksklusif. Artinya kita bisa say hi to everyone. Kita bisa berteman sama semua orang. Tapi kalau bicara tentang sahabat. Alkitab jelas bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Artinya hidup Kristen harus bergaul sama semua orang agar kita dapat menjadi terang. Tapi hidup Kristen harus membangun komunitas yang kuat untuk menguatkan iman. Dan itu berarti siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi bagian dari yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.